Assalamualaikum, saya Frida Patricia Septiani dari kelas 63 6C25 akan membuat tutorial tentang cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menghitung data validitas dan reliabilitasnya. Dan data tabulasi itu sudah dikirim sama bapaknya. Ada 3 sheet yang ini semua akan kita hitung data validitas dan reliabilitasnya. Pertama buka dulu data tabulasinya. Ini datanya ada sheet 1, 2, sampai 3. Lalu yang paling utama buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kayak gini. Ini ada data view sama variable view. Lalu pertama kita akan mencari data validitasnya dulu. Pertama ini kita copy dulu semua datanya ini. Copy dan masukin ke data view di SPSS-nya ini. Dan jika sudah di paste ke sini, kita ke variable view dan ubah namanya ini bebas ya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi gaji. Ada gaji 1, gaji 2, gaji 3, gaji 4, gaji 5, gaji 6, gaji 7, gaji 8, gaji 9, gaji 10, dan ini menjadi total yang paling terakhir itu total gaji. Lalu untuk desimalnya di sini kita nolin aja. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, setelah semuanya udah kita ubah, selanjutnya kita akan menghitung data validitasnya. Pertama klik analyze, lalu klik correlate, lalu klik Behavior rate. Nah, ini di sini data ini tuh kita ubah ke variabel yang di samping. Langsung aja kita blok semua, lalu pindahin. Nah, ini langsung kita klik OK. Nah, di sini kan udah hitung nih datanya. Nah, di sini totalnya ini, jika totalnya itu lebih dari, jika nilai person correlate-nya itu lebih dari 0,25, maka datanya itu bersifat valid. Nah, ini kan nih person correlate, di sini kita cek ke ininya. Nah, ini kan 0,458. Berarti kan lebih besar dari 0,25, maka data ini valid. Lalu yang gaji kedua juga kita lihat di person correlation-nya itu 0,554. Berarti datanya juga valid. Ini juga di gaji 3 sama di totalnya itu ada 0,395. Jadi lebih tinggi dari 0,25. Jadi datanya juga valid. Nah, sampai ke bawah semua datanya itu lebih dari 0,25, maka untuk semua data gaji ini bersifat valid. Selanjutnya, kalau kita mau mencari reliabilitasnya, sini sama ini data yang tadi, langsung kita pilih analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analysis. Ini sama kita pindahin. Dari sini modelnya alpha ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tulis ya total dari reliabilitasnya itu 0,708.
Jadi kalau reliabilitas itu jika nilai alfanya antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitasnya itu tinggi. Berarti ini termasuknya adalah reliabilitas tinggi. Nah, jadi sheet 1 udah kita hitung data validitas dan data reliabilitasnya. Selanjutnya kita akan menghitung untuk data di sheet 2. Lalu kita ke sheet 2. Nah, ini yang kita copy ini dari yang angka 4 dan seterusnya ini. Nah, atasnya ini nggak usah kita copy. Kita copy dari sini sampai bawah. Ini kita copy. Lalu kita ke aplikasi SPS sana. Sini kita langsung aja bikin data baru. Klik file, klik new, lalu klik data. Ini udah ke data barunya di aplikasi SPSS-nya. Lalu kita ke data view. Lalu kita copy. Ini kan udah semua nih. Nih. Itu udah sama ya. Datanya yang kita copy. 3,34. Nah, ya udah, lalu kita ke variable view. Nah, di sini sama nama ini bebas mau kita ubah apa aja. Contohnya kita mau yang data tadi misalnya sekarang ke data promosi. Berarti kita ubah ke promosi itu promosi 2, promosi 3, promosi 4, promosi 5, promosi 6, promosi 7, promosi 8, promosi 9, promosi 10, dan terakhir ini totalnya. Total promosi. Lalu sama desimal ini kita ubah ke 0. Ke 0. Nah, ini udah kita ubah semua. Lalu langsung mencari validitasnya itu pertama klik analyze, lalu klik correlate, lalu klik BP rate. Lalu ini kita pindahin, klik OK. Nah, di sini udah terhitung. Aturan itu masih sama kayak tadi. Jika total di person korelasinya itu lebih dari 0,25, maka datanya itu bersifat valid. Nah, ini kan 0,542, 0,510, 0,440, terus promosi 4, 0,447, lalu promosi 5, 0,461, lalu promosi 6 ada 0,485, promosi 7 ada 0,660, lalu promosi 8 ada 0,445, lalu promosi 9 ada 0,653, dan promosi 10 ada 0,573. Berarti data ini bersifat valid semua karena lebih tinggi dari 0,25. Selanjutnya, kita akan menghitung data reliabilitasnya. Klik Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Sama kita pindahin semua. Ini modelnya masih sama alpha, lalu klik OK. Nah, di sini udah terhitung reliabilitasnya itu di Chrome batch alfanya. Atau nilai alfanya itu 0,723. Dan sama kayak tadi aturannya itu jika nilai alfanya ini antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitasnya itu dinyatakan tinggi. Jadi data di sheet 2 tadi juga reliabilitasnya itu tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung data validitas dan reliabilitas untuk sheet 3. Ini sama ya caranya, semua ini kita copy data-data ini. Di semua.
lalu ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita buat file baru lagi, klik file, klik new, lalu klik data. Yang dia ke data baru, lalu kita ke data view, lalu kita paste di sini data yang tadi udah kita copy, lalu kita ke variable view. Sama ini tuh namanya bisa kita ubah lagi, misalnya sekarang ini kita menjadi data Y. Jadi kita ubah ke data Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, lalu di sini ada total Y. Nah, di sini sama desimalnya kita ubah lagi ke 0. Ini deh. Mau ke 0, ke 0. Lalu sekarang kita akan mencari validitas dari data di sheet 3 tadi. Klik analyze, lalu klik correlate, lalu klik divide. Ini sama kita ubah lagi, kita pindahin dia ke variabel. Nah, dari data Y1 sampai Y10 sampai totalnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sama ya, udah keluar semua datanya. Ada di Y1 ada 0,543, lalu Y2 0,469, di Y3 0,430, di Y4 0,477, di Y5 0,381, di Y6 ada 0,432, di Y7 0,460, di Y8 ada 0,404, di Y9 ada 0,690, di Y10 ada 0,535. Jadi masih sama kayak tadi aturan itu, kalau data Pearson correlation-nya ini lebih tinggi dari 0,25, maka datanya itu bersifat valid. Jadi semua data ini itu bersifat valid karena lebih tinggi dari 0,25. Selanjutnya, kita akan mencari reliabilitas dari data sheet 3 tadi. Pertama, klik analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analysis-nya. Ini kita pindahin, kita klik OK. Nah, di sini langsung udah kehitung data reliabilitasnya itu, di nilai alfanya itu 0,705. Berarti reliabilitasnya itu termasuk reliabilitas yang tinggi. Sekian video penjelasan tentang cara mencari data validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Saya Frida Patricia Septiani, kelas 63 6C25. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video tutorial ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.